Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah. Pertanyaan keempat, apa itu ibadah? Ibadah adalah sebuah kata atau nama yang maknanya meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan atau perbuatan lahir maupun batin, serta melepaskan diri dari segala hal yang bertentangan dan berlawanan dengan ibadah itu sendiri. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, para ikhwah dan akhwat sekalian, barakallahu fikum. Malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam kitab A'lam Sunnah Al-Mansyurah lil Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala. Dan kita masuk kepada pertanyaan yang keempat, mahiyal ibadah? Apa itu ibadah? Beliau mengatakan bahwa ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudadduh. Sebuah kalimat atau suatu kata ya yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Mulai dari perkataan, perbuatan yang zahir, yang batin. Wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudadduh. Dan berlepas diri dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah tersebut. Jadi ibadah menurut Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah adalah satu kata yang mewakili seluruh hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya, dari mulai perkataan ataupun perbuatan. Yang zahir, yang kelihatan ataupun yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu seperti amalan-amalan hati. Ya, khasyah, khauf, takut, harap, ya, tawakal dan seterusnya. Ini amalan-amalan ibadah-ibadah yang tersembunyi. Wal bara'atu mimma yunafi dzalika wa yudadduh. Dan berlepas diri dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah, seperti kesyirikan, riya, wa ma asbaha dzalik dan yang seperti itu. Definisi ini jamaah barakallahu fikum, ini sebenarnya definisi ini aslinya itu adalah definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, beliau mengatakan pada saat ditanya apa itu ibadah, beliau mengatakan hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ibadah itu satu kata yang mencakup banyak hal dari segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mulai dari salat, zakat, puasa, haji, berkata jujur, menjaga amanah, birrul walidain, silaturahmi, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, jihad kepada kufar, pada munafikin, wal ihsanu ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Itu semua ibadah. Kenapa? Karena dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya. Karena dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Begitu juga mencintai Allah itu adalah ibadah. Mencintai Rasul juga ibadah. Ya, bertaubat juga ibadah, ikhlas juga ibadah, tawakal juga ibadah. Jadi ibadah ini luas banget memang. Ya. Jadi definisi ibadah yang dikemukakan oleh Syekh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala bahwa ibadah itu adalah satu kata yang mencakup banyak hal. Yang penting hal itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun batin, dan menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Ya, lanjut. Pertanyaan kelima, kapan sebuah amalan bisa disebut sebagai ibadah? Sebuah amalan dikatakan sebagai ibadah bila memenuhi dua kriteria: kecintaan yang optimal terhadap Allah Ta'ala dan ketundukan yang sempurna terhadapnya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaan mereka terhadap Allah. Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun.
Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka. Al-Mu'minun ayat 57. Allah Azza wa Jalla telah menggabungkan antara dua kriteria tersebut dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya, mata yakunul amalu ibadah? Kapan suatu amal itu menjadi ibadah? Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala, beliau mengatakan yang dimaksud di sini adalah mal halu awil wasful ladzi idza kana alaihi al-amil fa innahu yakunu 'abidan lillah. Keadaan bagaimana ya yang bisa menjadikan seseorang itu sedang menghambakan diri kepada Allah. Keadaan seperti apa yang menjadikan manusia itu ini lagi menghambakan diri nih kepada Allah. Kapan tuh keadaan itu, kapan? Penghambaan diri itu kapan? Nah, di sini dikasih tahu bahwa punya dua syarat. Kapan Anda lagi menghambakan diri kepada Allah? Ada dua syarat. Yang pertama, kamalul hub. Yang kedua, kamalul dhul. Cinta yang sempurna atau cinta yang optimal tadi. Kita memiliki kecintaan yang optimal kepada Allah dan kita memiliki ketundukan yang optimal kepada Allah. Pada saat seseorang memiliki rasa cinta kepada Allah yang optimal tuh, maksimal rasa cintanya kepada Allah, rasa tunduk dan takutnya juga maksimal kepada Allah, nah itu tuh lagi beribadah atau lagi jadi hamba Allah. Kalau, ya Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum, kalau kita kasih kecintaan maksimal, kecintaan optimal, dan ketundukan dan rasa takut yang optimal kepada selain Allah, itu pasti jadinya orang tersebut menjadi hamba orang itu. Contoh, ada misalnya, ada seorang laki-laki cinta mati sama satu cewek. Hubbut tam, dia benar-benar cinta. Pasti di samping benar-benar cinta, pasti di situ ada kamal dzul. Pasti juga ada kesempurnaan ketundukan di situ. Manut terus bawaannya. Ya. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah lagi bahas ini, beliau masuk kepada pembahasan apa? Al-ishq. Apa itu al-ishq? Bucin. Apa bucin? Budak cinta. Dari namanya. Dia bukan budak Allah, dia lagi jadi budak cintanya. Dasarnya apa seseorang bisa bucin atau jadi budak cinta? Dasarnya apa? Kamalul hub wa kamalul dzul. Dia kasih dua hal ini kepada selain Allah. Orang kalau udah bucin nih, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya, orang kalau udah bucin itu pasti dia ini akan menjadi hamba kepada orang tersebut. Pasti. Mau nyuruh apa ke ceweknya? Jadi. Mau nyuruh maksiat jadi, mau nyuruh taat jadi. Karena ketundukan yang begitu sempurna dan kecintaan yang begitu sempurna. Makanya di sini dibilang, ya. Pengumuman, fadhal, silakan. Afwan, mungkin ada jamaah yang bernama Ferdi, ditunggu sama istrinya, dikabarkan bahwa qadarullah adiknya masuk IGD yang namanya ya Ferdi. Barakallah. Insyaallah. Tahurun insyaallah. Baik. Kita lagi berbicara tentang kamalul dzul wa kamalul hub. Jadi kalau kita perhatiin memang, ini dua hal ini memang mesti diberikan kepada Allah. Kecintaan dan ketundukan, ketakutan kita yang sempurna tuh kasihnya ke Allah. Pasti kalau udah ini bermain, ya, pasti kita jadi hamba Allah. Pasti, enggak mungkin enggak. Ya. Kenapa? Karena Allah yang bilang walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman tuh kecintaan sama Allah kuat. Di ayat yang lain Allah mengatakan innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Mereka ini benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah. Lihat. Dzuluntan wa hubbuntam. Jadi sempurna dua-duanya jemaah. Makanya
Al-Imam Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirah, beliau pernah menyebutkan adanya seorang yang profesi ini sebagai muadzin, ya, profesinya sebagai muadzin. Sampai di satu waktu muadzin ini ya kena fitnah lah, ya, yaitu dia ngelihat satu perempuan yang menurut dia cantik dan langsung jadi bucin. Wah, langsung kacau balau gara-gara ngelihat perempuan itu. Muadzin loh ini. Ya. Beliau mengatakan, ya, orang ini naik ke menara dulu nih, ya. Naik ke menara, kemudian lihat cewek di bawah. Ceweknya cantik. Turun. Enggak jadi azan, turun. Lihat tuh harim. Ya. Cowok kalau udah kena harim udah ngaco langsung. Ya, berantakan kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun. Begitu dia turun, langsung dia datang kepada perempuan tersebut, ya. Dia datang kepada perempuan tersebut langsung nembak. Saya suka nih sama kamu nih. Lihat. Kata perempuannya, enggak, saya enggak mau dinikahi oleh kamu. Kata cowoknya, kenapa? Kaif? Anta muslim wa ana nasraniyah. Karena masalahnya Anda muslim, saya Nasrani, kata perempuannya. Cowoknya bingung. Ceweknya bilang, inta nasart fa'aqbal. Kalau kamu mau masuk Nasrani, saya terima. Akhirnya cowok ini ya mau. Iya, boleh. Saya masuk Nasrani aja. Subhanallah, lihat deh. Berubah agamanya. Ya. Akhirnya begitu berubah agamanya, ya. Inni fa'alt, saya bakal berubah agama saya. Fatanassar liyatazawwajaha wa aqama ma'aha fid dar. Kemudian akhirnya jadi Nasrani si muadzin ini. Akhirnya berduaanlah dengan perempuan ini. Falamma kana fi athna'i dzalikal yawm ruqiya ila as-sath kana fid dar fasuqit minhu famat. Enggak tahu gimana, pokoknya tuh hari juga dia perlu ke atas loteng. Begitu dia naik ke atas loteng, sampai di loteng jatuh mati. Subhanallah, tuh lihat. Ya, fa na'udzubillah. Orang ini su'ul khatimah. La dunia wala akhirat. Bayangin. Perempuannya belum sempat dicolek, surga juga enggak dapat, murtad. Na'udzubillah. Bayangin itu. Tuh lihat. Bahayanya bucin. Al-kamal fil hub. Dia cinta banget, dia kesemsem banget, akhirnya dia tunduk banget gitu loh. Maka pada saat hal ini diberikan kepada Allah, maka Anda akan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Waktu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang doanya Nabi Zakaria alaihi salam yang minta Yahya, kan diterima doanya sama Allah. Ini ubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, udah. Langsung kami kabarkan bahwa kamu akan mendapatkan Yahya sebagai anakmu. Allah kasih. Apa tipsnya? Kok bisa Nabi Zakaria doanya langsung diijabah sama Allah? Ini tipsnya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Selalu bergegas dalam kebaikan. Ya, ini orang muadzan enggak jadi urusan harim nih, urusan cewek enggak jadi muadzan. Ya. Kita kadang mau sholat, ya, dapat WhatsApp entar-entaran sholatnya. Mau ngaji dapat WhatsApp entar-entaran ngajinya, ya. Banyak ibadah-ibadah tertunda memang. Nah, nunda-nunda ini jamaah sekalian barakallahu fikum mengakibatkan doa kita juga banyak yang tertunda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tips agar doa kita diijabah oleh Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadi dia bergegas dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan kalau doa itu di antara rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lahana khashi'in, dan mereka sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seseorang itu akan menjadi hamba Allah pada saat dia berikan dua hal tadi. Kecintaan dan rasa tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Lanjut. Pertanyaan ke-6, apa tanda mahabbah atau cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala?
Tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah adalah apabila seorang hamba mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci segala yang dibenci oleh Allah, bersikap loyal terhadap para wali Allah dan memusuhi para musuh Allah. Oleh sebab itu, ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang berikutnya. Ma alamatu mahabbatul abdu rabbah? Sekarang insya Allah semua yang di sini ya, pasti kalau untuk suruh ngaku apakah Anda cinta kepada Allah? Insya Allah jawabannya sepakat iya. Ya. Pasti jawabannya iya. Hatta orang-orang yang enggak sholat juga ditanya cinta sama Allah apa enggak? Jawabannya iya juga. Ya. Dia enggak cukup berani untuk mengatakan enggak cinta Allah. Ya. Nah, di sini kita butuh setiap cinta itu ada pembuktian. Ya. Makanya dalam sebuah syair dikatakan ta'sil ilaha wa taz'amu hubbah. Kamu suka bermaksiat kepada Allah, tapi kalau ditanya cinta sama Allah, inna hadzal muhalu fil qiyasi badi'u. Ini hal yang mustahil. Kamu bilang kamu cinta tapi kerjaannya maksiat, melakukan apa yang dibenci oleh Allah. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau cinta kamu itu jujur beneran, pasti taat. Innal muhibba liman yuhibbu muti'uhu. Karena orang yang cinta itu pasti taat dengan yang dicintainya, pasti. Ya. Makanya kita perlu ciri. Apa cirinya? Di sini dikatakan oleh penulis rahimahullahu taala, an yuhibba ma yuhibbuhullah. Dia mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ya. Kalau Allah mencintai keimanan, maka dia harus mencintai keimanan. Kalau Allah mencintai Al-Quran, maka dia harus mencintai Al-Quran. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai para nabinya, para sahabat nabinya, harus kita mencintai mereka. Harus. Dan pada saat Allah benci kepada kekufuran dan orang kafir, kita harus benci kepada kekufuran dan orang kafir. Ya, makanya jawab barakallahu fikum. Pada surat Ali Imran, di ayat ke-13, nanti ayat ke-31, sebenarnya setelah soal ini ada ayatnya. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah bilang. Jadi ada beberapa tafsir, walaupun ini kebanyakan riwayat yang dhaif dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa Imam Hasan Al-Basri mengatakan, qalu qaumun minal Arab. Jadi ada orang-orang bilang, "Ya Muhammad, inna nahnu nuhibbu rabbana." Sesungguhnya kami mencintai Rabb kami. Turunlah ayat ini. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu jujur cinta kepada Allah, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi. Makanya para ulama bilang ini ayat mihnah, ayat ujian. Untuk setiap orang yang klaim dirinya cinta sama Allah, ini ujiannya. Sampai di mana ittiba kamu dengan Rasul? Ya, sampai di mana ittiba kita dengan Rasul alaihi salatu wasalam? Kalau kerjaannya nyinyir sunnah Rasul, gimana mau dikatakan Anda cinta kepada Allah? Kalau kerjaannya benci dengan apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, enggan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa buktinya kalau kamu cinta kepada Allah? Gak bisa seseorang tuh ngomong cinta tapi gak ada bukti, itu mustahil. Ya, gak bakal pernah bisa. Makanya Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan siapa yang klaim kelas yang tinggi ini, rutbatul aliyah kata beliau, kelas tinggi, apa? Mengklaim bahwa dirinya cinta sama Allah. Ini tinggi, butuh bukti. Orang, kalau misalnya ada orang, "Pak, saya ini S3 loh, dokter." Buktinya apa? Saya dokter. Buktinya apa? Pernah belajar di mana? Mana ijazahnya? Pasti. Sekarang orang ini ngaku dengan pengakuan yang agung. Saya cinta sama Allah. Buktinya apa? Buktinya apa? Harus ada bukti. Harus ada yang real. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, maka Allah akan mencintai Anda. Subhanallah. Makanya para ulama mengatakan apa? Laisa sya'nu an tuhib, walakin sya'na an tuhab. Permasalahannya bukan kamu klaim kamu cinta Allah, tapi permasalahan yang lebih besar adalah apakah Allah mencintai Anda? Itu yang besar. Caranya Allah mencintai kita apa?
mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya kita lihat orang yang paling benar dalam klaimnya ini siapa? Para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Pasti bapak-bapak di sini ataupun ibu-ibu sering dengar hadis di mana waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat jadi imam. Kemudian malaikat Jibril datang mengabarkan bahwa di sendal yang dipakai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada kotorannya, ada najisnya. Fakhala'aha. Dilepas sama Rasul sendalnya. Apa yang dilakukan para sahabat? Ngelepas sendalnya. Allahu Akbar. Gak butuh disuruh loh ini. Gak butuh disuruh, ngeliat. Oh, lepas sendal, lepas semua. Nabi gak ngomong satu patah kata pun. Enggak. Dibuka udah. Begitu Nabi selesai sholat, kata Nabi SAW, kok dibuka sendalnya? Azim. Kami melihat engkau membuka sendal ya Rasulullah. Maka kami buka. Wala A, wala B, wala C. Oh, kata Rasulullah enggak. Tadi Jibril mengabarkan kepadaku bahwa di sendalku ada kotorannya. Ini baru in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya gimana sahabat gak dicintai sama Allah kalau cara mereka mengikuti Rasul sampai kayak gini? Pernah ada satu sahabat datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam pakai thawb, pakai baju mu'asfar, ya, ada satu cara mewarnai baju yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma datang, kemudian Rasul cuma bilang, "Apaan nih?" Gitu aja. Bahasa kita gitu. Jadi Rasul enggak bilang, "Lepas," enggak. "Apaan nih?" kata Rasul. "Baju apa nih?" Sahabat ini pulang, buka bajunya, dibakar bajunya. Keluarganya nanya, "Kenapa dibakar?" Rasul benci sama baju ini. Allahu Akbar. Azim. Gimana Allah Subhanahu wa taala enggak ridho sama para sahabat? Yang ngikutin Rasulnya sampai seberat ini gitu loh. Sampai sederajat ini, ya, ridwanallahu alaihim jami'an. Makanya barakallahu fikum, ini memang tepat banget. Kalau Anda mengatakan cinta sama Allah, buktinya sejauh mana Anda mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Kita ngikutin Rasul, itu bukan pada permasalahan-permasalahan akidah doang. Kita diperintahkan ngikutin Rasul di permasalahan-permasalahan selain itu. Adabnya kita disuruh ngikut. Akhlaknya kita disuruh ngikut. Ya, kehidupannya kita disuruh ngikut. Konsep kehidupannya kita suruh ngikut. Disuruh ikut semuanya oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya Rasul paling benci ada orang pengen bikin konsep baru dari selain konsepnya Rasulullah SAW. Benci. Waktu ada 3 orang yang datang, ya, ke salah satu istri Nabi SAW lalu bertanya tentang kehidupan Nabi, ya, ternyata kehidupan Nabi, ya nggak usah kehidupan Nabi aja mas sekalian, barakallahu fikum. Ada orang, ya, ngelihat, maksudnya contoh aja, ngelihat ada ustadz main sama anaknya bingung. Ustadz main juga sama anak ya? Ustadz jalan juga sama keluarga ya? Iya. Nabi aja, waktu ditanya sama orang-orang ini, Aisyah bilang, nanti di rumah, bantuin kita di rumah. Nanti ada waktunya sholat, dia sholat. Waktunya kerja, dia kerja. Nabi. Orang ini menganggap, oh itu kan Nabi. Itu dia. Itu kan Nabi. Makanya dia langsung klaim. Satu persatu mengklaim. Yang satu bilang, saya akan selalu berpuasa, kata dia. Dan gak buka. Udah jadi setiap hari mau puasa aja ya Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatakan, la anam, saya gak bakal tidur di waktu malam, saya bakal sholat terus. Yang ketiga, la atazawajun nisa, saya gak bakal nikah. Saya akan fokus ibadah. Dia pilih konsep itu sendiri, itu bukan konsep dari Nabi. Nabi SAW naik mimbar lalu mengatakan, ma balu aqwam, kenapa ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia tidak akan menikah, dia akan selalu puasa, dia akan selalu bangun malam, gak bakal tidur di waktu malam. Padahal kata Nabi SAW, aku puasa dan aku berbuka. Ini konsep nih baru. Aku bangun malam dan aku tidur. Wa tazawwajun nisa, dan aku juga menikah, kata Rasulullah. Man raghiba an sunnati, siapa yang enggak suka dengan konsep sunnahku ini, falaisa minni, maka bukan bagian dariku. Allahu akbar. Jadi ini orang mikir bertiga bahwa ini kan konsep Rasul yang tadi tuh. Dia bikin konsep lagi kan. Ini dengan konsep ini Allah bakal mencintai kita. Enggak bakalan Allah cinta. Walaupun Anda selama-lamanya puasa terus, enggak bakalan Allah cinta. Allah akan cinta kepada Anda kalau Anda ikuti konsep yang ini. Konsep yang puasa terus buka. Sholat malam terus tidur, terus nikah.
Kayak gitu. Itu yang bakal dicintai sama Allah. Ya. Jadi di sini jamaah barakallahu fikum. Ini tanda seseorang itu cinta sama Allah beneran apa enggak? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Pada saat kita ingin Allah mencintai kita, maka ikuti konsepnya Nabi SAW. Gak boleh kita ngikutin konsep yang lain dalam seluruh hal. Ya, kita harus mengikuti konsepnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan penulis di sini mengatakan, fayatamatsalu awamirah. Dan salah satu indikasinya adalah melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, wa yuwali awliya'a. Melindungi wali-wali Allah. Ya, bersahabat dengan wali-wali Allah. Wa yu'adi a'da'ah. Dan dia juga memerangi musuh-musuh Allah. Dia benci juga dengan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah ini kan secara umum orang-orang kufar. Ya, dan orang kufar bertingkat-tingkat. Ya. Makanya jamaah barakallahu fikum, ya. Di dalam Islam ada hadis, ya, yang menjadi konsep dalam keimanan. Rasulullah SAW mengatakan awthaqu ural iman. Sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya tali keimanan, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Ya, ini luar biasa sebenarnya. Jadi kecintaan kita itu diukur dengan bagaimana hubungan dia kepada Allah dan bagaimana keburukan dia kepada Allah. Ya, maka ini sebenarnya ini hal penting. Ini masuk kepada bab al-wala dan bara. Ya, al-wala dan bara. Makanya barakallahu fikum, para ulama, ya, mereka mengatakan bahwa urusan ini, ya, makanya urusan Islam itu memang gak jauh-jauh dari urusan wala dan bara. Adanya loyalitas dan adanya kebencian kepada orang-orang kufur, kepada kekufuran dan pada orang-orang kufar. Yang dibenci itu kekufurannya dan orang-orang kufar. Tentu kebencian ini tidak menjadikan kita ini enggak adil dengan mereka, enggak. Wala yajrimannakum syana'ana qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan menjadikan alasan kalian enggak adil itu karena kalian benci dengan satu kelompok, dengan orang kufar itu. Enggak, kalian tetap harus berbuat adil yang semestinya seperti apa. Tapi urusan hati, kalian mesti ada kebencian dengan kekufuran dan orang kafir. Paham? Kita harus ada kebencian, Bapak-bapak. Nggak bisa. Dan ini sebenarnya, ini sesuatu yang nggak perlu diomongin, mesti udah dirasakan. Selama Anda mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti Anda akan membenci orang yang membenci Allah. Itu pasti. Sekarang Pak, kita kan cinta sama orang tua kita. Kemudian kita dengar, si A tuh, itu benci sama bapak ente. Benci banget sama bapak kamu tuh. Dia selalu jahatin bapak kamu, dia gibahin bapak kamu, dia nipu bapak kamu. Terus kita sanggup cinta sama dia? Gak bakal sanggup. Gak bakal sanggup gitu. Ya, karena kecintaan kita kepada seseorang itu pasti mewariskan hal ini juga gitu loh. Kita pasti benci dengan yang benci sama mereka. Begitu juga cinta kita kepada Allah. Ya. Makanya ini di bab ini sering terjelembab para pemuda mulai dari mencintai para pemain bola, mencintai artis-artis, ya. Artis-artis kufar terutama, ya, artis-artis kufar terutama, artis-artis muslim juga, ya nggak usah dicintain sebegitu besarnya, ya, yang perlu dicintai itu mukminin, orang-orang saleh, itu yang kita cintai, ya, ini subhanallah, ya, luar biasa, dari mulai rambut itu udah kayak Ronaldo, kalau sholat pakai baju Ronaldo sholat. Subhanallah. Iya kan? Dulu Syekh Anis Thohir di Nabawi. Jadi Saudi itu anak-anak Saudi juga banyak pakai baju bola kan. Wah, itu Argentina Messi. Wah, yang ini Portugal Ronaldo. Dia bilang subhanallah, di Masjid Nabi nih kata dia. Jadi Syekh Anis tuh marah gitu ya, melihat zahira, melihat apa yang dia lihat. Ini kef masuk nama-nama ini gitu loh. Masuk nama-nama ini ke masjid. Subhanallah. Dan jadi identitas gitu di belakangnya. Ya akhi barakallahu fik. Nama bapak kita nggak tulis di belakang. Kenapa Anda ridho nama-nama mereka ditulis di belakang? Nama bapak kita nggak tulis. La ilaha illallah. Makanya para ulama bilang nggak boleh pakai baju bola yang ada nama orang kafir di belakang. Hatta ada nama orang muslim nggak boleh. Hatta ada nama orang muslim Anda bilang nggak boleh. Iya siapa mereka sampai ditaruh siapa? Ngapain sampai begitu ngapain? Ya. Gak apa-apa Ustaz, Muhammad Salah Ustaz, Islam dari Mesir, hatta Muhammad Salah.
Ngapain? Ya. Jadi barakallahu fikum, yang perlu dicintai itu orang-orang mukmin. Ya, orang-orang mukmin. Maka al-wala dan bara ini memang hal yang sangat penting untuk kita ketahui ya, agar terjaga keimanan kita. Fa barakallahu fikum. Lanjut. Pertanyaan ke-7, dengan cara apa seorang hamba bisa mengetahui apa yang dicintai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka dapat mengetahuinya melalui diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab suci, turunnya perintah untuk melakukan apa yang dicintai Allah dan diridhai olehnya, dengan turunnya larangan untuk melakukan yang dibenci dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu, hujjah Allah yang paling kokoh dapat ditegakkan atas diri mereka. Hikmah Allah yang paling mendalam menjadi terlihat dengan jelas. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Quran surat An-Nisa ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Ya barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya, bimadza 'arafa al-'ibadu ma yuhibbuhu Allah wa yardah? Sekarang gimana caranya kita mengetahui apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini penulis Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala beliau mengatakan 'arafuhu bi irsalillahi ta'ala ar-rusul. Kita bisa tahu apa aja sih yang dicintai oleh Allah, apa saja sih yang dibenci oleh Allah. Yani ibadah itu apa aja sih? Kita mengetahuinya dengan diturunkannya para rasul. Diturunkannya kitab Al-Quran, ya, dibawa oleh para rasul, itulah kita tahunya dari situ. Tandanya bahwa ibadah itu tauqifiyah, ya, ibadah itu murni apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Gak ada inovasi dalam ibadah. Seperti yang tadi kita bawakan, bahwa 3 orang tadi itu, dia pengen punya konsep sendiri dalam menggapai cintanya Allah, dalam ibadah kepada Allah. Tapi gak mau. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Dia benci, dia gak demen sama konsep saya dalam beribadah, dalam hidup. Bukan bagian dari saya. Jadi memang ibadah itu mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mutlak haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya barakallahu fikum, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwa kebutuhan manusia, kebutuhan orang-orang akan para rasul itu lebih besar daripada kebutuhan dia dari makan dan minum. Karena para rasul ini yang menerangi jalan mereka ke surga. Ya barakallahu fik. Laqad mannallaha 'alal mu'minin. Allah telah memberikan karunia kepada orang mukmin, idz ba'atsa fihim rasulan. Karena mengirimkan seorang rasul. Bayangin kita cuma dapat kabar neraka serem loh. Surga ajib, tapi gak ada rasul. Apa yang mesti kita lakukan? Gimana caranya kita sampai kepada surga? Gimana caranya kita jauh dari neraka? Maka begitu datangnya Rasul alaihi salatu wassalam, dia berdakwah, Rasul berjuang, sampai ada Al-Fatah tuh, alaihi salatu wassalam. Jadi dikasih tahu ini jalan ke surganya, ini jalan ke nerakanya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la ma syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian ke surga atau menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku telah jelaskan, kata Rasul SAW. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa kalau ada ibadah baru, ada kebid'ahan, kemudian dia menganggap bahwa hal itu baik,
faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, maka dia sama aja mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu telah mengkhianati risalah. Karena udah tuntas. Yang bikin kita masuk surga jemaah, itu udah beres dikasih tahu sama Rasul. Semua jalan ke surga ketutup. Semua jalan ke surga ketutup. Yang dibuka cuma satu jalan, jalannya Rasul SAW, gak ada yang lain. Kita gak bisa masuk surga kecuali lewat jalan ini. Jalannya Rasul SAW. Jangan berharap ada orang masuk surga kecuali lewat jalan ini. Semua kalau antum ke depan lihat orang-orang yang belum masuk Islam, itu semua mereka dapat kewajiban untuk masuk Islam. Dan mereka tidak akan pernah masuk surga sampai mereka mengikuti Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ini keyakinan, ini akidah. Ya. La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyun. Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada satupun Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar bahwa aku telah diutus, kemudian dia enggak beriman, ialah kana min ashabin nar, kecuali pasti akan masuk neraka, kata Rasulullah. Lihat. Jadi enggak ada ceritanya orang bisa masuk surga kecuali lewat jalannya Rasul kita alaihi salatu wassalam. Lewat konsep ibadahnya Rasul SAW. Lewat ibadah-ibadah yang telah diberikan oleh Rasul SAW. Ibadah ini tauqifiyah. Ya. Fabarakallahu fikum. Bukan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menganggap adanya akal. Ya. Akal tetap. Akal itu dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kan banyak, ada dua tipe ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri, ya mereka ini gak mau memakai akal sama sekali. Gak mau memakai akal sama sekali. Sampai sesuatu yang aneh, ya mereka terima. Mereka terima. Kamu kalau mau diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba baca Al-Fatihah di dalam air. Sebanyak 7 kali. Itu apa ya maksudnya? Oh, kamu gak boleh nanya maksudnya apa. Ini cara kita beribadah kepada Allah. Udah, nalarnya diputus dengan khurafat. Ekstrim kiri. Ekstrim kanan, ya sebaliknya. Menuhankan akal. Ahlus Sunnah berada di tengah-tengahnya. Gak kiri, gak kanan, tapi di tengah. Dia memakai akalnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, ya, untuk memakai Al-Quran dan Sunnah. Maka barakallahu fikum, orang-orang yang menuhankan akal mereka, ya ikhwan barakallahu fikum, dalam Adwa'ul Bayan, Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala, dalam Adwa'ul Bayan beliau mengatakan, kalau akal orang ini sanggup menentukan yang hak dengan yang batil, maka Allah gak butuh menurunkan Al-Quran ataupun Rasul. Kalau akal seorang itu sanggup berdiri sendiri, lalu menentukan ini yang hak, ini yang batil, maka buat apa Allah turunkan Al-Quran? Buat apa Allah turunkan Rasul? Gak butuh, kalau cuma akal doang bisa, gak butuh Al-Quran dan Rasul. Ya. Maka karena akal ini gak bisa berdiri sendiri untuk menentukan ini yang hak, ini yang batil, dikirimkan Rasul. Ngasih tahu, ini yang hak, ini yang batil. Ya. Makanya Allah mengatakan tidaklah dikirimkan seorang Rasul illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati memang. Ya, maka barakallahu fikum. Kita taunya gimana Allah mencintai hal ini, Allah meridai hal ini dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Allah cinta ini, Allah benci ini, Allah ridha ini, Allah tidak ridha dengan ini. Itu semuanya kita hanya bisa dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Ya, makanya dalam ayat Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha Rasulah. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengirimkan seorang Rasul kepada mereka. Ya, kenapa? Ini menunjukkan bahwa mereka ini nggak bisa menentukan yang hak sendirian, nggak bisa. Harus ada tuntutannya. Apa? Al-Quran, Rasul, itu tuntutan mereka. Ya, barakallahu fikum. Lanjut. Pertanyaan ke-8, ada berapa syarat-syarat ibadah? Ibadah memiliki 3 syarat. Pertama, tekad yang jujur, yang mana ia merupakan syarat terwujudnya ibadah. Kedua, niat yang ikhlas. Ketiga, sesuai dengan syariat yang telah diperintahkan oleh Allah, sehingga hanya syariat itu yang menjadi landasan agamanya. Kedua syarat terakhir ini adalah syarat diterimanya ibadah. Ya.
Barakallahu fikum. Kam syurutul ibadah? Ada berapa syarat dalam beribadah? Ada 3. Sidqul azimah, ya, tekad yang kuat. Tekad yang kuat di sini, ini kata para ulama maksudnya adalah syarat wujudul ibadah, adanya ibadah. Jadi kita memang nggak bisa beribadah kecuali kita memiliki apa? Tekad. Memiliki tekad. Nah, tekad ini jamaah sekalian, dia jarang muncul kecuali kita punya background pengetahuan tentang ibadah, ilmu. Kalau nggak ada ilmu, emang nggak bakal ada tekad, susah. Antum bisa datang ke tempat ini, paling tidak ada ilmu yang memang kita ketahui bahwa datang ke majelis ilmu itu dapat pahala, datang ke majelis ilmu itu dapat ilmu dan seterusnya. Itu dari apa? Dari ilmu. Maka timbullah tekad kita mau kayak gini. Ya, kita mau kayak begitu. Maka di sini sidqul azimah itu sebagai syarat wujud amal. Ya, syarat timbulnya suatu ibadah atau suatu amal. Yang kedua itu adalah ikhlas. Ikhlasun niyah. Niat kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya adalah muwafaqat syar'i. Sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huma syartani fi qabuliha, dan 2 yang terakhir, ikhlas dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syarat di mana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita naik sampai ke langit ke-7 itu dengan 2. Ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaan ke-9, apa yang dimaksud dengan tekad yang jujur? Artinya adalah tidak bermalas-malasan dan tidak bersantai-santai, serta mengerahkan segala potensi agar perbuatan seseorang bersesuaian dengan ucapannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Quran surat As-Saff ayat 2-3. Yeah. Barakallahu fikum. Ini memang apa ya? Problem bersama nih kadang-kadang. Sidqul azimah, ya, tekad yang kuat, tekad yang jujur itu huwa tarkut takasul, meninggalkan rasa malas, wat tawani, lemah, wa badrul juhdi, dan dia harus berjuang. Ya, dia harus berjuang. Makanya jamaah barakallahu fikum, Rasul kita alaihi salatu wassalam, Rasul ini berdoa sama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Bayangin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Subhanallah. Dari lemah dan malas. Emang malas ini penyakit. Penyakit ini. Ini kalau nggak diobatin buru-buru, terpuruk kita, pasti terpuruk. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, yaq'udu syaitana fi qafihi ahadikum thalatha 'uqad. Setan itu mengikat leher kalian dengan 3 ikatan. Ya. Dan setan itu mengatakan kepada seseorang, kepada kita, alaika lailun tawilun farqud. Ini dikit lagi mau subuh nih, 2 menit lagi subuh. Setan bilang masih panjang, tidur. Atau udah azan tapi belum qomat. Setan bilang apa? Belum, qomatnya lama. Di Al-Fatah berapa menit di Al-Fatah? 20 menit, 10 menit misalnya. Masih lama, tidur. Ya, tidur. Alaika lailun tawil. Apa kata Rasulullah SAW? Ini istayqadh fadzakarallah in halat 'uqdah. Kalau dia bangun terus berzikir, maka terlepas 1 ikatan zikir. Thumma qama fatawadda. Kemudian dia berwudu, in halat 'uqdah, maka akan terputus juga 1 tali kemudian. Wa in shalla in halat 'uqdah. Kalau dia habis zikir, wudu kemudian salat, maka akan terputus 3 ikatan tersebut. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa asbaha
ya, maka orang itu nasyitan, thayyiban nafsi, maka akan jadi orang yang bersemangat di pagi hari tersebut. Tapi kalau dia tidur, dibiarkan tidur, maka kata Rasulullah SAW, maka khabithun nafsi kaslan, maka dia akan jadi orang yang buruk jiwanya dan malas. Makanya jamaah barakallahu fikum, salah satu tips agar kita enggak malas, subuh tepat waktu. Itu bikin kita enggak malas. Barakallahu fikum. Silakan azan. Ya, barakallahu fikum. Itu tadi dari penulis rahimahullah taala tentang sidqul azimah, ya. Tekad yang kuat, ya, tekad yang jujur, yaitu meninggalkan rasa malas, ya, meninggalkan rasa malas dan enggak semangat, ya. Dan tips kita untuk memiliki hal tersebut selain dengan ilmu, ya, maka kita harus bangun subuh tepat waktu. Karena itu akan menjadikan seseorang itu lebih semangat, ya, lebih semangat. Nah, untuk syarat-syarat yang lain, insyaallah syarat-syarat ibadah yang lain insyaallah akan dibahas di soal-soal berikutnya atau pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang insyaallah kita bahas juga di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.